Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh anugerahnya kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Sebelum kita memulai segala sesuatu, mari kita akan merenungkan firman Tuhan dan terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari baru yang Kau anugerahkan kepada kami. Dan sejenak kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Tuhan, biarlah perenungan ini hidup kami boleh terus dituntun untuk berjalan di dalam kehendak Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami serahkan waktu perenungan firman ini ke dalam tangan-Mu. Demi nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pagi hari ini saya akan mengajak kita untuk membaca di dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-19. Roma 14 ayat 19, demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Saudara terkasih, di sini Paulus menulis surat di Roma, di mana di tengah pergumulan jemaat yang berbeda dalam soal-soal hal yang non-esensial, misalkan seperti makanan, hari-hari tertentu, dan tradisi-tradisi. Di sini Paulus kembali menekankan satu hal, bahwa prioritas orang percaya adalah membangun tubuh Kristus di dalam damai dan bukan memperjuangkan kehendak pribadi atau kehendak kepentingan diri sendiri. Saudara, kita memahami bahwa gereja adalah komunitas orang-orang yang telah dipanggil oleh anugerah Allah, bukan karena kekuatan, kesalehan, kebaikan, ketaatan agamawi, tetapi semata-mata karena anugerah kemurahan Tuhan. Karena itu, kehidupan kita di dalam komunitas juga harus mencerminkan kasih karunia yang lebih dahulu kita terima dari Tuhan. Kita tidak dipanggil untuk menghakimi satu dengan yang lain dalam perkara-perkara yang tidak prinsip atau tidak penting. Tetapi kita dipanggil untuk membangun satu dengan yang lain di dalam kasih dan kebenaran Kristus. Damai sejahtera yang Paulus maksud di sini bukanlah damai yang murahan, tetapi damai yang mengorbankan kebenaran demi kenyamanan sebuah komunitas. Damai ini adalah damai yang berakar di dalam Injil, yaitu damai yang mengalir dari pengakuan bahwa Kristus telah memperdamaikan kita dengan Allah, dan bahwa kini kita dipanggil untuk menjadi alat perdamaian di antara sesama. Hal ini berarti, saudara, kita mengejar sikap yang rendah hati, sabar, lemah lembut, dan belajar menyerahkan ego kita demi pertumbuhan orang lain, sebagaimana Kristus telah menyerahkan dirinya untuk kita. Di dunia yang penuh dengan perselisihan, konflik ini, bahkan di antara saudara seiman pun ada terjadi perbedaan-perbedaan pendapat yang akhirnya memicu sebuah perselisihan. Sekali lagi, pagi ini kita diingatkan bahwa tujuan kita bukan untuk memenangkan perdebatan, melainkan membangun satu sama lain dalam kasih Kristus. Saudara, ini adalah bagian dari panggilan kita untuk hidup sebagai umat yang telah ditebus, mengejar hal-hal yang mendatangkan damai sejahtera dan saling membangun demi kemuliaan Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Mari Bapak Ibu, kita mengejar hal-hal yang membangun kehidupan kita, yang membangun iman kita, dan bukan mengejar hal-hal demi membangun ego atau kerajaan diri kita sendiri di dalam komunitas di mana kita ada hari ini. Tuhan memberkati kita agar dimanapun kita berada, kita boleh menjadi berkat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk perenungan ini dan kembali kami diingatkan bahwa dimanapun kami berada, kami boleh menjadi berkat untuk membangun damai sejahtera, untuk membangun satu dengan yang lain,
khususnya di komunitas di mana kami ada, dan bukan untuk membawa perpecahan, perselisihan, konflik, atau membawa kebencian. Tapi biarlah kehadiran kami Tuhan dengan meneladani Kristus, belajar, sabar, menerima satu dengan yang lain, dan membangun komunitas yang seperti Tuhan mau, di mana di sana terpancar kasih Kristus yang telah menyelamatkan kami. Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan. Dan biarlah melalui hidup kami, Tuhan dimuliakan. Demi nama Tuhan Yesus, kami berserah, bersyukur, dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.